wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Hermawan. Saya dari kelas 8I. Pada video kali ini saya akan menjadi presenter berita tentang keselamatan di jalan raya. Yang pertama adalah jalan arteri. Jalan arteri terdiri dari dua macam, yaitu arteri primer dan arteri sekunder. Arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antara kota jenjang ke-1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ke-2. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya, atau kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder ke-2. Yang kedua adalah jalan kolektor. Jalan kolektor terdiri dari dua macam, yaitu jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antara kota kedua dengan kota jenjang kedua, atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan lokal juga terdiri dari dua macam, yaitu jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan pensil, kota jenjang kedua dengan pensil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder dengan perumahan, atau kawasan sekunder dan seterusnya dengan perumahan. Yang terakhir adalah jalan lingkungan. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Selanjutnya adalah nomor 2. Pada nomor 2 ini saya akan menjelaskan 5 lambang rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di depan pengguna jalan. Warna dasar rambu peringatan berwarna kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam. Yang pertama, rambu peringatan tikungan ke kiri berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya saat melintas tikungan ke arah kiri. Yang kedua, rambu peringatan tikungan ke kanan berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya saat melintas tikungan ke arah kanan. Yang ketiga, rambu peringatan persimpangan 3-T berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati akan adanya potensi bahaya di persimpangan prioritas 3 arah berbentuk T. Yang keempat, rambu peringatan permukaan jalan licin berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat berkendara di permukaan jalan yang licin. Yang kelima, rambu peringatan banyak satwa liar yang melintas berfungsi untuk memperingatkan pengguna jalan agar berhati-hati saat melintasi kawasan yang banyak hewan liar dan sering menyeberang jalan. Pemasangan ini bermanfaat untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan. Selanjutnya adalah 5 lambang rambu larangan. Rambu larangan menunjukkan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan. Warna dasar dari rambu ini adalah berwarna putih dan lambang atau tulisan berwarna hitam atau merah. Yang pertama adalah rambu larangan parkir. Digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memarkirkan kendaraannya, baik kendaraan bermotor atau tidak. Yang kedua adalah rambu larangan masuk bagi kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Digunakan untuk memberikan larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor, seperti motor, mobil, atau sepeda. Yang ketiga adalah rambu larangan memutar balik. Digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk memutar balik kendaraannya. Yang keempat adalah rambu larangan menghidupkan isyarat suara. Digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang untuk membunyikan isyarat suara
seperti menghidupkan klakson mobil atau sepeda motor. Yang kelima adalah rambu larangan mobil barang dilarang masuk, digunakan untuk memberitahukan pengguna jalan bahwa area tertentu mobil barang dilarang masuk. Kemudian adalah 5 lambang rambu perintah. Rambu perintah menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Rambu perintah berbentuk bunder berwarna biru dan lambang atau tulisan berwarna putih serta merah untuk garis serong sehingga batas akhir perintah. Yang pertama adalah rambu perintah mengikuti arah ke kiri, berfungsi untuk menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk mengikuti jalan ke arah kiri. Yang kedua adalah rambu perintah mengikuti arah ke kanan, berfungsi untuk menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk mengikuti jalan ke arah kanan. Yang ketiga adalah rambu perintah memasuki jalur kiri, digunakan untuk menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk wajib memasuki jalur kiri saat berkendara. Yang keempat adalah rambu perintah mengikuti arah bundaran, digunakan untuk menyatakan perintah kepada pengguna jalan untuk mengikuti arah yang ditunjukkan saat memasuki bundaran. Yang kelima adalah rambu perintah tempat parkir, digunakan untuk menyatakan perintah kepada pengendara untuk menggunakan tempat khusus parkir kendaraan. Yang ketiga adalah tentang marka. Yang pertama marka membujur, yang kedua marka melintang, yang ketiga marka serong, dan yang keempat adalah marka lambang. Marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur yang dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas kendaraan. Tidak dianggap sebagai marka jalan membujur. Marka ini berfungsi sebagai mengarahkan lalu lintas, memperingatkan akan adanya marka lain di depan, dan memisahkan lajur atau jalur. Marka membujur terdiri dari marka putus-putus, marka utuh, marka putus-putus menjelang marka utuh, marka putus-putus dan utuh menjelang marka 2 utuh, dan marka 2 utuh. Yang kedua adalah marka melintang. Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan seperti garis henti di zebra cross atau di persimpangan. Marka melintang terdiri dari garis henti pada persimpangan jalan 2 arah, garis henti pada persimpangan jalan 1 arah, garis henti pada persimpangan jalan 1 arah dengan 3 lajur, garis henti pada penyimpangan orang zebra cross. Yang ketiga adalah marka serong. Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang, untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Marka serong terdiri dari marka serong, chevron. 4 adalah marka lambang. Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Terdiri dari marka panah, marka tulisan pada zona selamat sekolah, marka lambang pada ruang henti khusus sepeda motor. Yang keempat adalah kewajiban pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara motor yang wajib dilakukan atau dipatuhi ketika menjadi pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara sepeda motor, yaitu yang pertama kewajiban pejalan kaki. Nomor 1, berjalan di tempat yang memang diperuntukkan untuk pejalan kaki, yaitu trotoar. Nomor 2 adalah menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong. Yang ketiga, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kewajiban pesepeda. Yang pertama, patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Bersepeda di jalan raya juga harus mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Yang kedua, jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. Pengemudi kendaraan bermotor tak akan memperhatikan sepeda yang melaju di jalur jalan yang salah. Yang ketiga adalah pakailah helm, jangan pernah bermain gadget. Yang nomor 4, sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem. Nomor 5, perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. Nomor 6, jangan menyalip dari kiri. Pengemudi kendaraan bermotor biasanya tidak akan menduga kalau ada sepeda yang menyalip dari kiri. Nomor 7 adalah jangan melewati garis pembatas jalan. Nomor 8 adalah gunakan lampu di malam hari. Nomor 9 adalah gunakan tangan Anda untuk memberi tanda.
Gunakan tangan untuk memberi tanda kepada pengguna jalan lain tentang ke arah mana Anda akan melaju. Selanjutnya, kewajiban berkendara motor. Yang pertama, gunakan helm yang berstandar SNI. Yang kedua, perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan dan pastikan Anda telah berada pada posisi duduk yang benar dan senyaman mungkin. Yang ketiga adalah memperhatikan posisi tangan setelah memahami bagaimana posisi duduk yang baik saat berada di atas motor. Selanjutnya adalah memperhatikan posisi tangan. Yang keempat, perhatikan pandangan, tips berkendara motor yang baik dan benar. Selanjutnya adalah memperhatikan pandangan Anda saat berada di atas sepeda motor. Yang kelima adalah teknik pengereman yang baik merupakan faktor utama keselamatan Anda saat berkendara. Yang keenam adalah letak dan posisi kaki. Keadaan yang paling sering terjadi sekarang adalah kedua kaki tetap berada di bawah pada saat kendaraan telah melaju. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah akibat buruk tidak mentaati rambu lalu lintas. Yang pertama, bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, menimbulkan lalu lintas yang tidak tertib. Yang ketiga, kenyamanan pengendara dan pengguna jalan yang tertib menjadi terganggu. Yang keempat, dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga menghambat perjalanan orang lain. Yang kelima, jika berkendara di trotoar sama saja mengambil hak pejalan kaki. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.